Perkenalkan, nama saya Yeni Bukmoni. Saya akan mempresentasikan makalah posisi saya yang berjudul Hakikat Ilmu dan Filsafat Ilmu. Ada pepatah yang sering kita dengar, yaitu tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Pepatah ini secara langsung ingin memerintah kita untuk mencari ilmu walau harus ke tempat yang jauh, yaitu ke negeri Cina. Mengapa ke negeri Cina? Karena negeri Cina dianggap sebagai sebuah negeri, sebuah tempat di mana ilmu berkembang sangat pesat. Lalu apa itu ilmu? Ilmu satu kata yang terdiri dari 4 huruf. Terdengar sederhana, tetapi ternyata tidak sesederhana namanya. Ilmu sangat kaya dan kompleks jika dipahami manusia, karena berperan penting dalam perkembangan peradaban manusia. Setiap hasil pencapaian manusia dalam hal teknologi, kesehatan, pendidikan yang kita nikmati saat ini adalah hasil dari proses ilmiah yang panjang dan kompleks. Namun, di balik setiap kemajuan dan perkembangan yang ada, apakah kita benar-benar memahami ilmu secara utuh? Ibarat kita ingin memperkenalkan diri kita kepada orang lain, tentu saja kita yang paling mengerti siapa kita. Tetapi tentu saja ada hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan tentang diri kita. Misalnya, mengapa kita diberi nama seperti nama yang kita miliki? Apa sejarahnya sehingga kita diberi nama seperti itu? Dengan demikian, kita membutuhkan orang tua yang mengetahui sejarah kelahiran kita. Alasan kita diberi nama seperti nama kita yang kita sendiri tidak ketahui. Begitupun ilmu. Apa yang akan kita lakukan untuk benar-benar memahami ilmu? Tentu saja kita perlu untuk memahami ilmu secara langsung, tetapi ilmu sendiri terkadang membutuhkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sendiri. Disinilah peran filsafat ilmu menjadi sangat penting. Filsafat ilmu dapat saya ibaratkan sebagai orang tua dari ilmu. Filsafat ilmu tidak hanya membantu menjelaskan tentang apa itu ilmu, tetapi lebih dari itu memberi arah dan makna bagaimana ilmu dibentuk, dibenarkan, direfleksikan, dan berkembang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hakikat ilmu tidak bisa terlepas dari kajian filsafat ilmu. Pernyataan posisi saya berpendapat bahwa filsafat ilmu sangat penting untuk memahami hakikat ilmu secara utuh. Ilmu bukanlah suatu hal yang ada dengan sendirinya. Begitu pula bukan juga sekedar pengetahuan, teori atau konsep. Tetapi secara filosofis, ilmu perlu dipahami secara mendalam terkait dasar, hakikat, karakteristik, metode, nilai, dan sejarahnya. Oleh karena itu, filsafat ilmu hadir untuk memberikan jawaban yang mendalam bagi para ilmuwan dan masyarakat untuk terus berefleksi, menilai, memahami, dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Argumen yang pertama berkaitan dengan pengertian ilmu dan filsafat ilmu. Ilmu bukan sekedar kumpulan pengetahuan, melainkan hasil dari proses berpikir sistematis dan logis untuk memahami kenyataan berdasarkan bukti yang dapat diuji. Menurut Jujun S. Surya Sumantri tahun 2007, ilmu adalah aktivitas rasional sistematis yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran. Ini menunjukkan bahwa ilmu lahir dari dorongan manusia untuk mencari kepastian dan keteraturan dalam memahami alam dan kehidupan. Begitu pula Ralph Ross dan Ernest van den Haag tahun 1957 mendefinisikan ilmu sebagai sekumpulan pengetahuan yang terorganisir tentang fakta-fakta yang diperoleh melalui observasi dan eksperimen. Penekanan di sini adalah pada pentingnya pengalaman empiris dalam membangun pengetahuan ilmiah. Selanjutnya, menurut Harsojo tahun 1988, beliau mendefinisikan ilmu sebagai sejumlah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan berlaku umum,
serta memiliki metode tertentu. Definisi ini menekankan bahwa ilmu bukan sekedar kumpulan fakta, melainkan juga mengandung sistematika dan prosedur metodologis yang jelas. Dari ketiga definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang disusun secara sistematis, menggunakan metode tertentu, dan bersifat terbuka terhadap koreksi dan pembaharuan. Itulah alasan mengapa ilmu terus berkembang dari waktu ke waktu. Namun, ilmu tidak berdiri sendiri tanpa pertanyaan mendalam yang menyelidiki hakikatnya, dasar, dan metode ilmu pengetahuan itu sendiri. Disinilah peran filsafat ilmu menjadi penting. Filsafat ilmu mengkaji aspek paling mendasar dari ilmu itu sendiri. Menurut De Liang-ji tahun 1987, filsafat ilmu adalah penyelidikan secara reflektif mengenai hakikat ilmu, metode ilmiah, serta batas-batas kemampuan ilmu. Dengan demikian, filsafat ilmu tidak hanya memperjelas batas dan validitas ilmu, tetapi membantu kita menempatkan ilmu dalam konteks yang lebih luas, termasuk nilai, etika, dan manfaatnya bagi manusia. Lebih menarik lagi, menurut Popper tahun 1959 menyatakan bahwa filsafat ilmu adalah aktivitas manusia untuk mencoba dan mengoreksi kesalahan secara kritis melalui metode falsifikasi. Menurutnya, suatu teori ilmiah harus dapat diuji dan bisa dibuktikan salah jika ingin disebut ilmiah. Falsifikasi adalah bagian penting dari metode ilmiah yang memastikan bahwa teori ilmiah selalu terbuka untuk diuji dan diperbaiki berdasarkan bukti baru. Contohnya ada teori semua angsa di dunia ini berwarna putih. Falsifikasinya ternyata ditemukan angsa berwarna hitam seperti yang ditemukan di Australia. Membuktikan bahwa pernyataan ini salah. Oleh karena itu, pernyataan semua angsa berwarna putih adalah falsifiable, artinya dapat dibuktikan salah dan bisa diuji. Contoh lainnya, sebelum mendapat pelatihan dengan metode Gasing, saya hanya tahu bahwa untuk mengerjakan soal penjumlahan, perkalian, pengurangan, hanya bisa dari nilai tempat terkecil atau dari belakang. Tetapi setelah mendapatkan metode Gasing, saya jadi tahu bahwa mengerjakan soal penjumlahan, perkalian, dan pengurangan bisa dari nilai tempat terbesar, yaitu dari depan. Jadi, filsafat ilmu itu merupakan refleksi kritis terhadap hakikat, bentuk, metode, dan batasan ilmu itu sendiri. Menurut Jujun S. Surya Sumantri tahun 2007, ilmu dan filsafat ilmu memiliki hubungan yang erat. Karena filsafat ilmu mengkaji bagaimana pengetahuan ilmiah dibangun, diuji, dan dimaknai secara mendalam. Filsafat ilmu memberi landasan berpikir kritis terhadap perkembangan ilmu. Ia membantu kita untuk tidak hanya menerima hasil-hasil ilmiah, tetapi juga memahami bagaimana hasil itu diperoleh dan apa maknanya dalam kehidupan. Dengan kata lain, filsafat ilmu menjadi penghubung antara teori dan makna. Oleh karena itu, untuk memahami ilmu secara utuh, tidak cukup hanya dengan mempelajari isinya, tetapi juga harus memahami kerangka filsafat yang melandasinya. Itu artinya untuk memahami seseorang, kita juga perlu mengenal siapa orang tuanya. Yang kedua, karakteristik dan ruang lingkup ilmu. Berdasarkan pengertian tentang ilmu yang sudah dipaparkan sebelumnya, karakteristik ilmu itu yang pertama sistematis. Jadi ilmu disusun dengan urutan atau pola tertentu berdasarkan logika dan hubungan sebab akibat. Sehingga pengetahuan itu teratur, terstruktur, dan saling berkaitan. Karakteristik yang kedua itu adalah objektif. Ilmu yang dihasilkan bukan berdasarkan keinginan atau pendapat si peneliti, tetapi berdasarkan fakta dan bukti nyata. Sehingga siapapun yang melakukan penelitian dengan cara yang sama harus mendapatkan hasil yang sama. Karakteristik yang ketiga itu adalah logis. Artinya
pernyataan dan kesimpulan dalam ilmu harus masuk akal, diterima oleh akal sehat kita. Dan yang keempat itu, ilmu ditemukan melalui metode ilmiah. Ilmu dikembangkan dan diuji melalui langkah-langkah ilmiah, yaitu mengamati, merumuskan masalah, menyusun hipotesis, melakukan eksperimen atau penelitian, menganalisis data, dan sampai pada akhirnya membuat kesimpulan apakah sudah benar atau perlu diperbaiki. Sedangkan karakteristik filsafat ilmu itu ada dua, yaitu reflektif dan kritis. Reflektif di sini artinya mengajak kita untuk merenung secara mendalam tentang apa itu ilmu, bagaimana ilmu diperoleh, dan batas-batasnya. Yang kedua, kritis. Jadi kita tidak menerima begitu saja setiap teori yang ada, tetapi mengajukan pertanyaan, apakah metodenya tepat, apakah teori ini bisa dibantah kebenarannya, dan apakah hasilnya sesuai. Jadi, ruang lingkup ilmu itu, menurut Profesor Jujun S. Surya Sumantri, beliau menguraikan ruang lingkup ilmu melalui 3 landasan utama, yaitu yang pertama ontologi berkaitan dengan hakikat ilmu. Jadi ontologi ini membahas tentang hakikat realitas atau objek yang dipelajari ilmu. Apa yang ingin diketahui atau diteliti. Penekanannya adalah pada objek. Kemudian yang kedua itu adalah epistemologi, berkaitan dengan bagaimana cara mendapatkan ilmu. Epistemologi ini membahas tentang cara memperoleh pengetahuan yang benar. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengetahui sesuatu. Untuk mengetahui caranya ini, kita menggunakan metode ilmiah. Sehingga penekanannya di sini adalah metode ilmiah. Dan ruang lingkup yang ketiga itu berkaitan dengan aksiologi. Aksiologi itu untuk apa ilmu itu? Jadi aksiologi membahas tentang tujuan dan nilai dari ilmu itu sendiri. Pertanyaannya adalah, untuk apa ilmu itu digunakan? Apakah bermanfaat? Jadi penekanannya adalah pada tujuan dan nilai dari ilmu yang diteliti. Yang ketiga berkaitan dengan sejarah perkembangan filsafat ilmu. Jadi saya membaginya dalam beberapa zaman. Yang pertama itu mulai dari zaman Yunani kuno atau sekitar tahun 800 sebelum Masehi sampai 323 sebelum Masehi. Filsuf yang terkenal yaitu Socrates. Dia adalah seorang filsuf Yunani kuno yang dianggap sebagai bapak filsafat barat. Metode Socrates itu adalah metode bertanya. Dia suka bertanya terus-menerus untuk menguji kebenaran ide seseorang. Ini membuat orang sadar kalau sebenarnya mereka belum sepenuhnya mengerti apa yang mereka pikir mereka tahu. Jadi kritis. Kalau si Bapak Socrates ini, dia sangat kritis. Kemudian ada Plato. Plato ini pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Dia merupakan murid dari Socrates. Plato terkenal dengan pemikirannya tentang teori ide atau forms. Plato percaya bahwa dunia nyata yang kita lihat itu hanya bayangan dari dunia ide yang sempurna. Selanjutnya ada Aristoteles. Aristoteles ini merupakan muridnya Plato. Aristoteles menjelaskan tentang konsep empirisme. Berbeda dengan Plato, Aristoteles ini percaya bahwa pengetahuan datang dari pengalaman nyata, yaitu melalui observasi dunia fisik, bukan dari dunia ide. Kemudian yang kedua itu zaman pertengahan. Zaman pertengahan ini sekitar tahun 476 Masehi sampai 1453 Masehi. Pemikiran filsafat ilmu dipengaruhi oleh tradisi keagamaan. Jadi ada dua tokoh, yaitu Bapak Al-Farabi dan Ibnu Sina. Mereka berusaha untuk menyelaraskan
rasionalitas dengan ajaran agama. Kemudian mengembangkan metode analisis rasional terhadap pengetahuan. Bapak Ibnu Sina sendiri dijuluki sebagai Bapak Dokter modern dan merupakan penemu dari termometer. Kemudian yang ketiga itu di zaman modern. Nah, di zaman modern ini sekitar tahun 1500 sampai 1800. Ilmu mulai dipisahkan dari otoritas agama. Francis Bacon memperkenalkan metode induktif berbasis observasi. Metode induktif adalah cara berpikir yang dimulai dengan pengamatan atau observasi terhadap fenomena spesifik, lalu menarik kesimpulan umum berdasarkan pola yang ditemukan dari pengamatan tersebut. Kemudian ada René Descartes mengembangkan metode deduktif berbasis keraguan metodis. Keraguan metodis ini dimulai dengan meragukan semua. Jadi Descartes mulai meragukan segala hal yang tidak pasti, seperti pengetahuan indrawi, apa yang kita lihat, dengar, atau rasakan, serta bahkan eksistensi dunia luar. Kemudian ia mencari kebenaran yang pasti. Descartes ingin menemukan satu hal yang pasti, yang tidak bisa diragukan. Akhirnya dia sampai pada pemikiran terkenal, cogito ergo sum, artinya saya berpikir maka saya ada. Selanjutnya pada abad ke-20, filsafat ilmu akhirnya menjadi disiplin ilmu mandiri, dan tokoh yang terkenal itu adalah Karl Popper pada tahun 1402 sampai 1994 memperkenalkan falsifikasi sebagai kriteria ilmu sejati. Menurutnya, sebuah teori ilmiah bukan dinilai dari seberapa bisa dibuktikan benar, tetapi seberapa bisa diuji untuk dibuktikan salah. Kemudian ada satu tokoh yang bernama Thomas Kuhn pada tahun 1922 sampai 1996 menekankan bahwa perkembangan ilmu berjalan melalui pergantian paradigma, yaitu perubahan mendalam dalam cara pandang ilmuwan terhadap dunia. Ilmu tidak berkembang secara linear dan bertambah sedikit-sedikit, tetapi ilmu berubah lewat lompatan besar, yaitu perubahan paradigma. Kesimpulannya adalah ilmu dan filsafat ilmu merupakan hal yang saling berkaitan erat. Ilmu adalah hasil aktivitas berpikir sistematis, logis, objektif, dan berdasarkan metode ilmiah. Sementara filsafat ilmu hadir sebagai refleksi kritis terhadap dasar, metode, serta batas-batas ilmu itu sendiri. Melalui tokoh-tokoh seperti Jojun S. Surya Sumantri, Deliang Ji, dan Karl Popper, kita memahami bahwa ilmu tidak hanya sebatas pengumpulan fakta, melainkan pencarian kebenaran yang dapat diuji dan dikoreksi. Karakteristik ilmu yang sistematis, objektif, logis, dan berbasis metode ilmiah membedakannya dari bentuk pengetahuan lain. Ruang lingkup ilmu meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi, menekankan bahwa ilmu memiliki objek kajian yang jelas, metode perolehan pengetahuan yang valid, serta tujuan, nilai, dan manfaat dari ilmu itu sendiri. Sejarah perkembangan filsafat ilmu mulai dari zaman Yunani kuno hingga era kontemporer menunjukkan bagaimana cara pandang manusia terhadap ilmu terus berkembang seiring waktu. Dengan memahami filsafat ilmu, kita tidak hanya dapat memaknai hasil-hasil ilmu pengetahuan secara lebih kritis dan mendalam, tetapi juga memahami dampak dan tanggung jawab dari penerapannya dalam kehidupan. Oleh karena itu, untuk mengembangkan ilmu yang bermakna dan bertanggung jawab, diperlukan penguasaan tidak hanya terhadap isinya, tetapi juga terhadap landasan filosofis yang melandasinya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hakikat ilmu tidak bisa terlepas dari kajian filsafat ilmu. Terima kasih.